Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 OTKP 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata pelajaran PAI tentang pernikahan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priska Lestari. Di samping saya, perkenalkan, nama saya Siti Nurjainah. perkenalkan, nama saya Ajma Fauzia Sakir. Perkenalkan, nama saya Risna Yarawati. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsakan golizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Materi yang kedua yaitu tentang hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau buruk lainnya. Hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras sabab biman istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisal. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan sholawat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dilanjut ke materi yang kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Siti Nurjainah. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan menjadi salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang.
Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Risna Herawati. Yang keempat, dan syarat-syaratnya rukun calon suami syaratnya: 1. Beragama Islam, 2. Atas kehendak sendiri, 3. Bukan muhrim, 4. Tidak sedang ihram haji. B. Calon istri syarat: 1. Beragama Islam, 2. Tidak terpaksa, 3. Bukan muhrim, 4. Tidak bersuami, 5. Tidak sedang dalam masa iddah, 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. C. Adanya wali syaratnya: 1. Mukallaf atau Islam, dewasa, sehat, akal, 2. Laki-laki merdeka, 3. Adil, 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. D. Adanya 2 orang saksi syaratnya: 1. Islam, 2. Dewasa, 3. Sehat akalnya, 4. Tidak fasik, 5. Hadir dalam akad nikah. E. Adanya ijab dan qabul syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Saksi nikah harus benar-benar adil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin," rawahu Ahmad. Artinya, tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang mu'akkadah atau adil. Hadis riwayat Ahmad. Ada wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. Yang pertama wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Yang pertama ayah kandung, ayah tiri tidak sah jadi wali. Yang kedua kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Yang keempat saudara laki-laki seayah. Yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Yang kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedua ada wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh, abad, tidak ada. Yang ketiga, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab. Urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang ketiga, wali nasab sedang berihram haji atau umroh. Yang keempat, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedelapan, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan wali hakim bertindak sebagai wali lagi bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Darul Qutni. Dilanjut yang akan dibawakan oleh Eva Fauziah. Pernikahan yang ke-1, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan. Hikmah pernikahan yang ke-1, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual.
2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi pernikahan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari penyampaian ataupun hal lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.